Renungan Prapaskah 2024 Malam Pertama. Mari kita menyanyikan KPK 121 Kepala yang Tertunduk. Kepala yang tertunduk, oh Yesus Tuhanku, dan duri yang menusuk jadi mahkotamu. Kau yang maha mulia, Putra Allah Bapa, rela jadi manusia, menanggung derita. Ya Tuhan yang Kau tanggung, yaitu salahku, dosaku yang Kau tanggung di kayu salibmu. Oh kasihani aku yang harus dicela. Ampunilah hamba-Mu, beri anugerah-Mu. Tak dapat kulukiskan betapa syukurku, sengsara yang Kau derita, nyatakan kasih-Mu. Terimalah aku Tuhan, jadikan milik-Mu. Selamanya setia dan mengasihi-Mu. Mari kita membaca Alkitab kita dari Yohanes 2 ayat 13 sampai 25. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci, dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian, sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus.
Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Setelah menceritakan mujizat atau tanda pertama pada pernikahan di Kana, sekarang Yohanes beralih kepada kisah pada Bait Allah di Yerusalem pada saat Paskah. Jadi setelah Yesus diceritakan menggunakan air pembasuhan menjadi anggur sukacita, sekarang dikisahkan bagaimana Yesus itu menyucikan atau membasuh Bait Allah. Bagian ini juga mengisahkan tentang Bait Allah dan otoritasnya. Jadi sama seperti ibarat ketika seorang itu memasuki istana lalu memporak-porandakan istana, maka itu dianggap menantang otoritas seluruh isi istana. Jadi memasuki Bait Allah dan memporak-porandakan seperti yang dilakukan Yesus pada bagian ini, itu juga dianggap sama menantang otoritas dari seluruh isi yang ada di Bait Allah. Imam dan lain sebagainya, bahkan dianggap tidak hormat kepada Tuhan itu sendiri. Jelas sekali Yesus melakukan ini bukan tidak hormat kepada Tuhan, tapi dia melakukan ini justru ingin mengembalikan esensi dari ibadah. Karena itu kita melihat ayat ini di dalam bagian pertama. Bagian pertama ini kita bisa kaitkan, ini berbicara tentang tempat beribadah dan tempat berjualan. Kita bisa melihat di dalam bagian pertama ini ayat 12 sampai 14, ini bercerita tentang pendahuluan atau settingnya. Yohanes menceritakan settingnya, pendahuluannya seperti demikian. Baru dikisahkan tindakan Yesus menyucikan Bait Allah tersebut. Kita akan melihat bagian ini di dalam pasal 2 ayat 12 sampai 14. Kita akan melihat dalam bagian ini yang pertama. Dikatakan sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dikatakan Yesus berangkat ke Yerusalem. Yohanes ini menceritakan ada 3 kali yaitu peristiwa itu menjelang Paskah. Nanti kalau kita melihat itu diceritakan di bagian ini yang pertama, yaitu pasal 2 ayat 13. Lalu nanti bagian kedua itu diceritakan di dalam pasal 11 ayat ke-55. Nanti bagian berikutnya lagi itu diceritakan nanti di dalam pasal 19 ayat yang ke-14. Jika di dalam pasal 11 ayat ke-55 itu menceritakan tentang Yesus itu setelah membangkitkan Lazarus. Jadi peristiwa setelah Lazarus itu dibangkitkan, lalu diceritakan menjelang Paskah. Nah, di sini di dalam pasal 19 ayat 14, ini pada saat Yesus diadili oleh Pilatus. Jadi diperhadapkan kepada orang-orang Yahudi, lalu dikatakan inilah rajamu. Tapi disitulah kemudian orang Yahudi mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Nah, ini diceritakan 3 kali oleh Yohanes. Jadi diceritakan di dalam bagian ini menjadi setting, ini adalah menjelang Paskah, hari raya Paskah sudah dekat. Nah, disinilah Yesus itu dikatakan masuk ke dalam Bait Allah. Dan kalau kita melihat, di dalam bait suci itu, Yesus itu masuk dikatakan didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang di situ. Sebenarnya ini hal yang cukup wajar. Karena pada saat itu jika mereka mau pergi ke Yerusalem untuk membawa persembahan, mereka harus mempersiapkan dengan sulit. Domba itu harus tidak bercacat. Nanti jika di dalam perjalanan itu dirampok atau mungkin terperosok akhirnya jadi cacat, tidak lagi bisa dipersembahkan. Sehingga wajar jika lebih baik mereka hanya pergi dengan membawa uang saja, sehingga ketika sampai di sana mereka tinggal membeli dan sudah disediakan ada banyak pedagang. Bahkan ada penukar uang di situ. Jadi jika kita itu mata uangnya tidak bisa digunakan, ada money changer di sana. Jadi ini seolah-olah adalah cerita yang wajar. Tapi justru dikatakan Yesus itu marah, bahkan digambarkan oleh Yohanes itu membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang-uang penukar dihamburkannya dan meja-meja mereka dibalikannya. Ini tindakan yang tidak bisa dimengerti mengapa harus sebengis ini dan sekasar ini. Bahkan dikatakan kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata,
Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Ini intinya sebenarnya. Rumah Bapakku ini adalah rumah tempat beribadah, bukan tempat berjualan. Jadi Yesus ingin mengembalikan esensi rumah ibadah itu apa. Baru diberikan berikutnya nanti, maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Untuk mengerti bagian ini kita melihat kurang lebih kira-kira desainnya saat itu seperti apa. Jika kita melihat di dalam bagian ini, kita bisa mengerti bahwa bait Allah saat itu ada beberapa bagian. Jika kita melihat di dalam bagian ini bisa lebih jelas, kita bisa perhatikan. Jadi ada bagian yang kita mengerti ini sebagai ada pelataran ini untuk orang-orang non-Yahudi. Lalu nanti kalau kita masuk di bagian dalam, itu di sini itu untuk khusus wanita. Jadi wanita tidak boleh masuk lebih dalam lagi, ini ada batas temboknya. Baru masuk di dalam ini boleh adalah laki-laki. Orang Yahudi saja, wanita Yahudi, laki-laki. Jika bukan orang Yahudi, maka tempatnya itu adalah di luar, di pelataran. Inilah satu-satunya tempat orang non-Yahudi bisa beribadah kepada Tuhan. Dan justru ini tempat yang dipakai untuk berjualan. Wanita tempatnya di sini, wanita Yahudi. Lalu untuk pria baru boleh masuk di dalam. Jadi di sini pria dan di sini nanti ada mereka itu bisa beribadah, ada untuk memberikan persembahan dan lain sebagainya. Baru bangunan ini adalah ruang Maha Kudus. Jadi kalau kita melihat itu adalah bangunan di mana satu-satunya tempat orang non-Yahudi itu bisa beribadah kepada Tuhan. Tapi tempat ini satu-satunya mereka tidak boleh masuk ke dalam. Ini khusus wanita Yahudi. Lalu di sini ini khusus pria Yahudi. Baru nanti di sini ada imam. Ini ruang Maha Kudus. Cuman boleh imam yang masuk. Sedangkan non-Yahudi itu cuma boleh di sini. Jadi ketika orang non-Yahudi di sini dipakai menjadi pasar, berjualan. Sehingga bayangkan ini bisa menjadi berisik, menjadi seperti pasar. Padahal ini satu-satunya tempat orang non-Yahudi itu beribadah kepada Tuhan. Nah sebenarnya ini yang sedang terjadi. Dan disitulah Yesus itu kemudian mengusir. Karena ini adalah satu-satunya tempat. Orang-orang itu non-Yahudi bisa datang kepada Tuhan. Tapi sekarang mereka tidak lagi bisa kondusif beribadah. Karena tempat ibadah itu sudah dijadikan tempat berbisnis atau berjualan. Dan disinilah Yesus itu marah, ingin kembalikan esensinya. Ini tempat untuk beribadah. Jadi jika kita melihat seolah-olah mereka itu mempermudah dengan menyajikan di sini barang yang bisa dibeli dengan mudah. Tapi justru mereka itu berjualan di sini mengacaukan untuk orang bisa beribadah kepada Tuhan. Dan disitulah kemudian dilanjutkan, maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Nah bagian ini sebenarnya menjelaskan peristiwa reflektif di masa yang akan datang. Jadi bukan berarti saat itulah murid-muridnya mengingat, tapi pada saat nanti sesudah peristiwa ini lewat, baru muridnya itu ingat, oh waktu itu peristiwa itu apa. Dan disitulah murid-muridnya teringat ada kutipan dari Perjanjian Lama yang mengatakan bahwa cinta untuk rumahmu itu menghanguskan aku. Kutipan itu dari mana? Kutipan itu kita tahu dari Mazmur 69. Dan kalau kita perhatikan dari Mazmur 69, ini sebenarnya kita bisa melihat bahwa dikatakan cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Ini dikaitkan dengan nanti menanggung cela, noda meliputi mukaku. Jadi di sini kita bisa mengerti, ini menunjukkan yang pertama bahwa firman Tuhan berfungsi sebagai sarana menginterpretasikan tindakan Yesus. Jadi murid-muridnya itu mengerti tindakan ini dari firman Tuhan. Lalu yang kedua, di dalam bagian ini ditekankan juga Yesus melakukan ini untuk menyucikan bait Allah. Untuk mengembalikan relasi yang benar antara Tuhan dengan umatnya. Baik Yahudi maupun non-Yahudi. Dan apa yang Yesus lakukan ini justru itu yang nanti akan membuatnya itu justru menerima akibatnya. Dia harus dihanguskan, harus disalibkan, dipermalukan di atas salib. Karena untuk dia itu cintanya. Bagaimana kita bisa kembali beribadah kepada dia. Datang kepada dia. Yesus datang untuk memasuki rumah ibadah, rumah Allah.
menyatakan bahwa rumah Allah ini sudah tidak lagi sesuai fungsinya, tidak lagi kudus. Dan kemudian Yesus menyerahkan diri nanti. Untuk bisa mengembalikan rumah ini menjadi rumah ibadah, dia menyerahkan diri dengan cara dipermalukan sebagai penebusannya. Ini yang dimaksudkan. Karena itu dilanjutkan berikutnya, ada bagian ayat 18-20 berbicara konflik antara Yesus dan orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi itu kemudian mulai bertanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami? Padahal sebelumnya sudah dikasih tanda. Ada pernikahan di Kana. Tapi justru mereka tanya, tanda apakah yang engkau tunjukkan pada kami? Dan bahwa engkau berhak bertindak demikian. Karena engkau tidak punya hak. Siapa kamu? Sedangkan mereka itu lebih punya hak, mereka yang merasa punya tempat. Tapi Yesus justru menjawab, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Kita tahu yang dimaksud ini bukan bangunan, mereka melihat ini bangunan, bait Allah secara fisik. Tapi kita tahu yang dimaksudkan ini bukan bangunan. Karena itu ditutup dengan apa yang dituliskan Yohanes sebagai resolusi. Ini yang dijelaskan, resolusi dari Yohanes. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat. Nah, ini mengingatkan lagi bahwa ini peristiwa nanti. Bukan sekarang murid-muridnya ingat, tapi nanti murid-muridnya ingat Yesus pernah bicara seperti ini. Dan di sini kita mengerti, Yesus ingin mengembalikan sekali lagi bahwa tempat ibadah itu untuk beribadah. Orang Yahudi maupun non-Yahudi beribadah kepada Tuhan. Dan pada saat itu ada banyak sekali lapisan untuk beribadah. Tapi melalui Yesus yang disalib memulihkan kita, menebus kita. Disitulah kemudian nanti Yesus bisa membuat kita datang dengan bebas. Berjumpa langsung dengan dia tanpa tembok pemisah. Ini yang Yesus lakukan. Dia kembalikan lagi otoritas dan bait suci yang sejati seperti apa. Lalu bagian ini ditutup. Dan sementara ia di Yerusalem, sebagai penutup selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Jadi dikatakan banyak orang percaya dalam namanya, tapi karena mereka telah melihat tanda-tanda. Karena itu dilanjutkan, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya. Jadi di dalam bagian ini kita tahu Yesus itu banyak yang percaya tapi tidak sungguh-sungguh percaya. Mereka percaya hanya karena melihat tanda, bukan karena pribadi Yesus. Jadi bagaimana kemudian kita bisa percaya pada pribadi Yesus? Bagian ini nanti akan dilanjutkan pada bagian pasal berikutnya, yaitu peristiwa percakapan nanti dengan Nikodemus. Bagian ini ingin menceritakan perjumpaan secara umum publik. Nanti dilanjutkan dengan bagaimana perjumpaan secara pribadi dengan Nikodemus.